Shalom, hari ini kita akan mendengarkan kitab Kisah Para Rasul dari kacamata anak. Selamat mendengarkan. Kitab ini merupakan lanjutan dari kitab Injil. Kitab Injil yang membahas tentang kelahiran Tuhan Yesus, pekerjaan, mukjizat, pengajaran, hingga pada kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus. Nah, apa itu rasul? Rasul adalah murid Tuhan Yesus yang diutus untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Yaitu ada 12 murid Tuhan Yesus yang dipanggil saat pelayanannya, yaitu Rasul Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Matius, Tadeus, Yakobus, Simon orang Zelot, Yudas, dan Bartolomeus. Akan tetapi karena Yudas Iskariot yang berkhianat kepada Tuhan Yesus telah meninggal, maka Yudas digantikan oleh rasul yang bernama Matias. Dalam kitab Kisah Para Rasul membahas tentang bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula adalah jemaat yang pertama kali dibentuk saat kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Cara hidup jemaat mula-mula yaitu saling berbagi. Artinya harta milik benda harus sama rata dibagi hasil penjualannya. Uang hasil penjualannya harus sama-sama dirasakan oleh semua jemaat. Akan tetapi ada seorang bernama Ananias dan Safira, seorang suami istri yang mengambil sebagian hasil penjualan tanah dan tidak menyerahkan seluruh uang hasil penjualan itu kepada para rasul untuk dibagikan. Ketika Rasul Petrus mendengarkan hal itu, maka mereka diberikan hukuman yang setimpal. Saat itu jemaat Kristen semakin bertambah dan muncullah seorang Rasul Stefanus yang dikaruniai hikmat dari Roh Kudus. Namun Stefanus dibunuh karena dia dituduh bahwasanya dia menghina Musa dan Tuhan Allah. Maka dia dilempari dengan batu oleh banyak orang sampai meninggal. Disinilah muncul sosok Saulus yang sangat setuju dengan dibunuhnya Rasul Stefanus tersebut. Saulus merupakan orang yang sangat membenci orang Kristen dan akan membunuh setiap laki-laki dan perempuan yang menyembah Tuhan Yesus Kristus. Suatu hari ketika Saulus pergi ke kota Damsyik, ada sinar terang muncul dan dia rebah ke tanah. Ada suara bertanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Tiba-tiba mata Saulus menjadi buta. Maka 3 hari kemudian Tuhan menyuruh Ananias untuk menyembuhkannya. Ananias menumpangkan tangannya ke Saulus dan berdoa. Saulus tinggal bersama murid Tuhan Yesus untuk berdoa. Saulus belajar firman Tuhan dan menjadi percaya pada Tuhan Yesus, namanya diganti menjadi Paulus. Kemudian cerita berlanjut pada Rasul Yakobus, saudara Yohanes yang dibunuh oleh pedang dengan perintah Raja Herodes, dan Petrus dipenjara di Yerusalem. Tetapi malaikat menyelamatkannya. Setelah kematian Raja Herodes yang ditampar oleh malaikat sampai dia meninggal, maka firman Tuhan semakin tersebar dan didengar oleh banyak orang. Saulus itu yang telah bertobat bersama dengan Barnabas untuk melayani di pelayanannya dari Seleukia menuju ke pulau Siprus. Mereka memberitakan kepada semua orang bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sergius yang merupakan gubernur yang cerdas di pulau itu mengundang Paulus dan Barnabas. Tetapi ada tukang sihir bernama Elimas. Dia tidak menyukai Paulus dan Barnabas. Tukang sihir itu berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada Saulus,
bahwa tukang sihir itu berusaha membujuk gubernur. Seketika itu juga tukang sihir itu pun menjadi buta. Dia mencari orang untuk menuntun dia berjalan. Akhirnya Gubernur Sergius menjadi semakin percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Di kota Efesus ada seorang penginjil bernama Apolos yang memberitakan firman Tuhan. Dia pintar berbicara tentang kitab suci sehingga Aquila dan Priscilla mengundang Apolos ke rumahnya. Aquila dan Priscilla sangat baik sekali menolong Paulus dan Apolos. Paulus kembali ke kota Yerusalem dan memberitakan Injil kepada semua orang. Kemudian orang-orang Yahudi tidak menyukai Paulus dan ingin mencelakai Rasul Paulus. Datanglah tentara Roma untuk melindungi dan menyelamatkan Paulus. Supaya Rasul Paulus tidak diculik oleh orang Yahudi, maka dia dimasukkan di penjara di kota Kaisarea. Raja Agripa mendengar tentang perbuatan Rasul Paulus yang memberitakan Injil. Lalu Gubernur Festus membawa Rasul Paulus untuk menghadap Raja Agripa. Tetapi Paulus sangat bahagia karena diberi waktu untuk bersaksi tentang Injil Kerajaan Allah. Setelah mendengar cerita itu, Raja Agripa hampir mau menjadi orang Kristen. Dan Rasul Paulus tetap berdoa agar Raja Agripa mau bertobat dan menjadi orang Kristen. Paulus dan tahanan lain ingin dipindahkan ke penjara di kota Roma, dan perwira Julius membawa mereka naik kapal. Paulus sudah memperingatkan perwira itu agar jangan berangkat pada hari itu. Tetapi perwira Julius tidak percaya kepada Paulus. Tiba-tiba datanglah angin badai dan mengombang-ambingkan kapal itu. Kemudian Paulus menyampaikan pesan malaikat Allah yang datang padanya bahwa mereka semua akan selamat. Maka jangan khawatir. Dan Paulus mengajak mereka semua untuk makan roti. Mereka melanjutkan perjalanan sampai ke dekat pantai dan kapal mereka tertandas lagi ke busung pasir sehingga mereka berenang dan sampai kepada Pulau Malta. Akhirnya kapal itu sampai ke kota Roma. Dan Paulus tinggal di sebuah rumah dan dikawal oleh seorang prajurit. Tetapi Paulus tetap memberitakan Yesus kepada setiap orang yang datang ke rumahnya. Yang menjadi inti dari kitab ini yaitu pekerjaan Roh Kudus, jemaat mula-mula, dan perjuangan para rasul untuk memberitakan Injil. Dan lanjutan dari kitab Kisah Para Rasul ini adalah surat-surat Paulus yang dikirim kepada jemaat-jemaat. Sekian penjelasan dari kitab Kisah Para Rasul dari kacamata anak. Terima kasih telah menonton. Tuhan Yesus memberkati.